Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita Anggraini dengan NIM 235131067. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hubungan debit air limbah dengan efektivitas penurunan parameter pencemar BUD, CUD, dan TSS pada IPAL Sewon. Eh, jadi air limbah terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas domestik dan industri. Jika tak diolah, akan mencemari badan air. BOD, COD, dan TSS ini merupakan indikator utama, pertanda tingkat pencemaran yang wajib dikendalikan sebelum air dibuang ke lingkungan. Debit berkaitan erat dengan HRT. Debit yang tidak stabil memengaruhi waktu tinggal hidrolik dan efektivitas pengolahan biologis, serta sedimentasi. IPAL Sewon mendekati kapasitas desain. SPAL DT terbesar di DIY berisiko hydraulic overloading akibat sambungan yang terus bertambah. Adapun rumusan masalah dan tujuan penelitian ini. Penelitian ini merumuskan pertanyaan utama bagaimana hubungan debit air limbah dengan efektivitas penurunan BOD, COD, dan TSS di IPAL Sewon, lalu bagaimana pengaruh perubahan debit terhadap kinerja operasional, serta parameter apa yang paling terpengaruh oleh perubahan debit. Adapun tujuan penelitiannya, jadi tujuan penelitian pada presentasi ini adalah menganalisis hubungan debit dengan efektivitas penurunan BOD, COD, dan TSS, serta mengetahui pengaruh variasi debit terhadap OLR dan kepatuhan efluen terhadap baku mutu, dan terakhir untuk mengidentifikasi parameter pencemar yang paling dipengaruhi oleh perubahan debit. Jadi, adapun kerangka berpikir penelitian ini menjelaskan bahwa debit air limbah memengaruhi waktu tinggal hidrolik atau HRT yang selanjutnya menentukan berjalannya proses biologis dan sedimentasi hingga akhirnya menentukan efektivitas penurunan BOD, COD, dan TSS serta kinerja IPAL secara keseluruhan. Debit yang terlalu tinggi memperpendek HRT sehingga proses pengolahan kurang optimal, sedangkan debit yang terlalu rendah membuat proses biologisnya kekurangan bahan organik. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif korelasional di IPAL Sewon. Variabel bebasnya adalah debit air limbah, sedangkan variabel terikatnya adalah efektivitas penurunan BOD, COD, dan TSS dengan sampel diambil di titik influen, dan effluen. Data dikumpulkan melalui pengukuran lapangan dan uji lab, dan data sekunder pendukungnya dari pengolahan IPAL. Analisis datanya deskriptif, uji normalitas Shapiro-Wilk, uji korelasi, dan regresi linear sederhana. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan operasional bagi pengolahan IPAL Sewon di DIY atau Daerah Istimewa Yogyakarta. Informasi pengaruh debit terhadap efektivitas pengolahan air limbah serta referensi akademik bagi penelitian lanjutan di bidang teknik lingkungan. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.